Konsep pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional adalah suatu konsep belajar yang digunakan oleh guru dalam membahas suatu pokok pembahasan materi yang telah biasa digunakan dalam suatu proses pembelajaran di kelas. Dan model pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang sudah lazim atau sudah biasa digunakan seorang guru kegiatan belajar dan mengajar yang ada di kelas, tentunya dengan desain linear atau yang sudah dirancang dengan virtual. Pembelajaran konvensional masih dilaksanakan atas asumsi bahwa suatu pengetahuan dapat dipindahkan secara utuh dari pemikiran guru ke siswa. Pengajaran secara konvensional ini selama ini lebih ditekankan kepada guru, di mana guru ini memberikan instruksi atau ceramah selama saat pembelajaran sedang berlangsung, sedangkan siswanya hanya menerima apa yang diberikan oleh guru, sehingga pembelajaran ini sangat pasif. Dengan demikian, menggunakan konsep belajar konvensional adalah suatu pembelajaran yang sudah biasa atau sudah sering digunakan oleh guru di kelas, sehingga dalam pembelajaran ini secara langsung berpusat kepada guru sebagai pusat informasinya, sedangkan siswa hanya menerima materi secara pasif. Selanjutnya, dengan hal ini, konsep pembelajaran konvensional tentunya memiliki suatu ciri-ciri pembelajaran konvensional. Di antaranya ini ada belajar secara individual, pembelajarannya sangat abstrak dan teoritis, perilaku dibangun atas kebiasaan, terus ada kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan bersifat final, serta ada guru adalah penuntun jalannya proses pembelajaran. Selain terdapat ciri-ciri dari pembelajaran konvensional, ternyata konvensional ini juga memiliki metode-metode dalam pembelajaran konvensional itu sendiri. Ini terdapat metode diskusi, tanya jawab, metode demonstrasi dan eksperimen, metode resitasi, metode kerja kelompok, metode pembelajaran Sosodormo dan bermain peran, dan yang terakhir ada metode sistem regu atau team teaching. B. Konsep belajar non-konvensional. Berangkat dari kekurangan sistem pendidikan non-konvensional, para akad pendidik dan berbagai kalangan yang tertarik dalam bidang ini dimulai mesosialisasikan metode sistem pendidikan alternatif yang berbeda dengan sistem pendidikan konvensional, yaitu pendidikan non-konvensional. Selanjutnya, konsep pendidikan non-konvensional. A. Guru sebagai fasilitator, observer, dan desainer. B. Pengajaran. C. Memperhatikan keunikan kebutuhan anak didik. D. Ada sanksi. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran non-konvensional. A. Pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif pada intinya dapat diartikan sebagai upaya pendidik untuk mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dalam tahap perencanaan program, pelaksanaan program, penilaian program. Selanjutnya, ciri-ciri dalam kegiatan pembelajaran partisipatif. 1. Pendidik menetapkan diri pada kedudukan tidak serba mengetahui terhadap semua bahan ajar. 2. Pendidik memainkan peran untuk membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Pendidik dan peserta didik saling belajar. B. Pembelajaran kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan mendasarkan diri kepada kecenderungan pemikiran tentang belajar dilihat dari proses transfer belajar lingkungan belajar. Dari pemaparan dua materi yang telah sebelumnya disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya terdapat dua metode pembelajaran yang mungkin atau saat ini diajarkan atau digunakan dalam proses pembelajaran yang ada di dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pembelajaran konvensional, artinya pembelajaran ini merupakan salah satu metode yang telah hadir sejak lama. Metode ini adalah metode yang paling sering digunakan. Nah,
Yang selanjutnya adalah itu metode non konvensional. Non konvensional ini artinya bahwasanya metode ini merupakan hasil pembaharuan yang terjadi dari metode yang sebelumnya, yaitu metode non konvensional. Terdapat beberapa kelebihan diantaranya yang ketika menggunakan metode non konvensional, yaitu bahwasanya ketika menggunakan metode non konvensional terdapat pembelajaran yang lebih aktif. Siswa dituntut lebih aktif dalam pembelajaran. Terjadi antar interaksi guru dan siswa tidak monoton seperti halnya yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan metode konvensional yang hanya satu arah. Ketika itu guru hanya menyampaikan tanpa adanya keterlibatan langsung antara guru dan siswa, sehingga tidak menimbulkan suatu interaktif antara guru dan siswa. Akan tetapi metode konvensional juga tidak bisa dihilangkan ataupun dikesampingkan dalam proses pembelajaran di era saat ini. Tetapi di era saat yang modern saat seperti ini, maka metode pembelajaran harus segera diperbaharui, disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Penggunaan sebuah metode dalam proses pembelajaran kepada peserta didik sangat tergantung kepada prinsip dan konsep yang dipahami oleh seorang guru atau tenaga pendidik terhadap materi yang ingin disampaikannya. Di samping itu, juga sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek pembelajaran lainnya, baik dengan metode konvensional ataupun metode tradisional ataupun metode yang ada terlebih dahulu atau yang dulu lebih ada, maupun non konvensional ataupun non konvensional yang lebih inovatif dan modern. Artinya jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini, maka yang lebih relevan adalah metode belajar non konvensional. Akan tetapi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu seorang guru atau seorang tenaga pengajar harus jeli melihat aspek positif dan aspek negatif dari kedua metode tersebut untuk diimplementasikan ataupun digunakan dalam proses pembelajaran.